Oke, kembali lagi di AM Garage bersama gua, Agung. Sekarang kita bawa mobil Wuling Convero dari salah satu tim kita untuk kita coba bersama dengan Iwan. Iwan. Ini Mas Iwan dari Bengkel Iwan Motor. Iwan Motor yang ada di Mustika Sari. Mustika Sari, dekat-dekat sini lah ya. Ya. Daerah Bekasi. Jadi kalau yang mau servis mobil segala macem, mau yang lama mau yang baru bisa ke Mas Iwan. Bisa. Oke nih Mas Iwan, sekarang kita bawa Wuling Convero S tipe yang L-Lux Plus, yang tertinggi. Ya. Kita mau suruh Mas Iwan untuk test drive tentang mobil ini. Apa namanya, kenyamanannya, handlingnya, segala macam. Yuk kita coba. Oke. Ya, Mas Iwan. Oke, kita udah di jalan nih guys ya. Gimana nih Bang rasanya? Rasanya mobil baru Pas enak lah ya. pasti enak lah. Namanya baru. Yang katanya mobil Cina. Memang dari Cina. Emang dari Cina ya? Iya. Tapi sekarang made in Cikarang kayaknya. Gak apa-apa, yang penting kan kenyamanannya. Iya. Ini mobil Cina yang baru pertama kali dibawa? Iya. Belum pernah berarti? Selama ini kan mainnya kita nyervis mobil Jepang, mobil Korea, mobil-mobil Eropa. Baru ini nih saya nyoba nih mobil Cina nih. Wuling. Wuling apa Bang ini Bang? Convero S. Convero S. Yang L-Lux Plus. Pokoknya Yang paling tingginya lah. pokoknya plus ya. Iya, bukan plus-plus yang lain tapi ya. Tapi ya. Plusnya konotasinya positif. Siap. Kalau dari rasa-rasanya nih, dari udah beberapa jalan lah kita ini lewatin, gimana rasanya? Mobil ya termasuk baru ya, kilometer juga belum 200, ini masih 100 sekian gitu. Dan masih bau apa ya ini? Bau plastik. Bau plastik gitu. Bau plastik ini. Belum ada wangi-wangi. Kalau soal kekedapannya gimana nih mobil Cina ini? Kedap, mobil ini kedap ya, kayak mobil-mobil Eropa sih saya rasa. Cukup kedap lah kabinnya. Kenyamanan yang lainnya? Yang lain untuk suspensi oke lah, namanya mobil bisa dibilang mobil buat keluarga ya. Ini kan masuknya kan ke LMPV kan? Apalagi kalau dilihat dari sekelasnya belum ada nih selain ini yang pakai captain seat. Iya. Baru ini. Ini setirnya enteng banget ini ya. Rasanya gimana tuh kalau misalnya enteng sama berat itu ngaruhnya di mana sih? Ya nyamannya kalau kita parkir nih, kita parkir
pengen cepat gitu ya. Hmm. Biasalah namanya anak muda kan pengen buru-buru cepat belok itu, pengennya langsung set gitu kan. Nah ini mah tuh pakai Satu jari aja bisa. satu lah ya. jari aja bisa ini. Jadi effortless banget lah ya, Ya. untuk tenaga yang dikeluarin, Betul, nggak pegel. nggak pegel. Tapi secara handlingnya mobil ini, Handling nanti kita coba ya. Ini kebetulan macet. nah bahas-bahas tentang macet. Mobil ini koplingnya rasanya gimana? Kalau kopling empuk, Empuk, nggak bikin pegel lah ya. enggak lah. Untuk segini kategori nyaman lah kopling segini. Tapi kalau mobil-mobil ini kan kita mobil baru nih. Hmm. Mobil baru selain mobil apa Cina ini, pernah bawa mobil apa lagi? Ya mobil-mobil Jepang paling ya. Ya yang sudah umum lah, yang Yang udah umum lah ya. Yang Itu dari bisa barunya ya? Dibilang mobil apa ya? Kalau di Indonesia itu mobil rakyat, yang mobil yang merakyat. Saya nggak mau nyebutin merek deh. Juta umat. Nah, sejuta umat deh. Itu. Tahu lah. Yang paham merek lah. nggak usah dibahas lah, itu Nah. udah tahu lah pasti orang-orang. Janganlah nanti Jadi kontroversi. dipermasalahkan. Ini koplingnya termasuk enteng dari baru. Enteng, termasuk enteng, nggak bikin pegel, dan remnya pun Oh, udah wah pakem. ini luar biasa remnya. Depan belakang dia udah double cakram. Iya. Kalau motor double disc bilangnya. Kalau ini Double berarti disc. 4 disc. For this, Kalau secara perpindahan giginya lebih halus mana? perpindahan gigi ya untuk mobil-mobil kopling ya, Hmm. bisa dibilang ini ya, cukup lumayan, enak lah. Enak. Tenaganya responsif ya. Nah, ini gigi 3 lumayan nih. Gigi 3, speed tadi dari awalnya habis polisi tidur ya. Ya, Sekitar 10 atau 20 km lah ya. habis polisi tidur itu saya nggak oper gigi 1, tetap di gigi 2 dia masih Bisa ya, narik tanpa ndet-ndetan tenaganya ada. dan nggak bunyi ngelitik. AC-nya nyes ya. AC-nya? Mm-mm. Oh iya bener. AC-nya ini emang. Dingin. Ya kalau orang-orang bilang sih, kalau orang ketemu di rest area, kalau dia pakai sarung tangan sama jaket, Hmm. itu katanya bawa mobil wuling. Karena dinginnya tuh sangat-sangat. Bicara tentang interior, Hmm. kualitas bahannya menurut abangnya gimana nih? Kalau melihat bahannya sini kayaknya udah termasuk yang premium lah. Bukan yang plastik murah lah ya. Kalau dia yang murah yang biasa mungkin suaranya nggak begitu kedap ya. Padahal ini mobil harganya di bawah 200 loh ya. Untuk yang tahun kemarin, bukan yang tahun ini. Karena tahun ini ada perubahan harga dari segi pajak dan lain-lainnya. Mhm. Jadi di atas 200. Yang paling tingginya, tetap ada versi-versi yang lainnya. Tergantung kita minatnya yang mana aja, kebutuhannya balik lagi. Tapi kalau untuk yang keluarga banyak, enak lah. Apalagi dia Wah. penggerak belakang ya, Muat 7 penumpang. 7 penumpang. Yang tengahnya 2 bukan 3. Captain Karena seat. dia captain seat. Oke, setelah kita coba bersama Mas Iwan, Ya. kita mau tanya nih hasilnya.
Gimana nih tentang pendapat dari Mas Iwan? Oke, Setelah mencoba mobil ini. jujur ya saya baru pertama kali nih coba mobil wuling. Apalagi nih mobil baru keluar dari dealer, kilometer pun belum ada 200 gitu. Kebetulan saya disuruh coba gimana rasanya ini mobil. Ya cukup nyaman, cukup enak. Untuk semua mobil keluarga lah ya. Ya, untuk mobil keluarga 7 penumpang gitu. Tenaga pun enak, AC-nya pun dingin gitu. Radius putarnya segala macamnya. Nah itu kebanyakan kan mobil-mobil Menggerakkan belakang lah ya. ya. Jadi untuk radius putar ini cukup dalam. Jadi kita di putaran itu cukup dengan sekali mutar mentok dia sudah bisa laju gitu. Udah bisa langsung dapat lah ya, nggak perlu dapat. mundur balik mundur Nggak maju perlu mundur maju lagi lah ya. dua kali Nggak gitu. perlu sampai nunggu di klakson Ini nih. sekali tekuk buat masuk ke Gang-gang ya sempit daerah-daerah ya. kita kan apalagi perkotaan yang gang-gang gitu lah. Nah itu cukup inilah untuk radius putarnya gitu. Iya. Oke, untuk suspensi ya karena mobil baru mungkin ya, mobil baru suspensi nyaman lah. Nyaman. Handling pun nyaman, power steering juga enteng, ringan gitu. Power steering. Oke. Kalau untuk kan ini masuknya ke LMPV nih. Ya. Nah, kita tahu nih di Indonesia ini banyak LMPV. Ya dari merek sebelah lah ya. Ya. Nah kalau menurut Mas Iwan gimana? Apa kelebihan sama kekurangan mobil ini? Ya mungkin kelebihan dari harga ya untuk mobil baru, untuk mobil keluarga cukup terjangkau mungkin di kisaran harga lah ya. Di kisaran harga segitu untuk mobil baru ya dibanding kompetitor yang lain yang dari gitu. Jepang atau Eropa sekalipun. Ya, terjangkau lah. Untuk kualitas bahan materialnya segala macam. Nah itu kita di dalam coba di dalam Kedapan kabin, ya kedap materialnya. cukup kedap hampir ya mirip mobil Eropa gitu, Nggak sama tapi mirip. lah. Untuk interior juga termasuk mewah lah. Mewah lah ya. Termasuk Dari dalam udah jok kulit, fiturnya ini juga kulit lah ya. dari Terus ada door jam trim analognya juga. door trim bahannya juga oke lah. Betul ya, bahannya bahan plastik bukan murahan yang tipis. Ini kalau dipegang itu kesan premiumnya kelihatan. Plat bodinya juga ini saya kira cukup kuat gitu loh dibandingkan yang kompetitor sekelasnya cukup tebal ini. Betul ya. Mm-mm. Tapi ingat, mobil bukan untuk diadu. Nah, Jangan itu. mentang-mentang keras dibuat adu ya, oke? Jadi menurut Mas Iwan gimana nih kesimpulannya tentang mobil ini? Ya. Dengan harga rentan ya sekitar 200-an jutaan rupiah. Ya kalau dibandingkan kompetitor yang lain, Wuling ini bisa dipertimbangkan lah. Masuk Gitu. lah ya. Masuklah dengan harga segitu dibanding rivalnya yang lain gitu kan. Udah dapat kemewahan, Ah. terus udah dapat Nyamannya bahan yang dapat. bagus, yang tebel lah, kokoh, Gitu. bukan kaleng-kaleng. Terus dari segi ini juga udah dapat roof rail, udah dapat T-Track, DRL, terus sensor parkir di depan dan di belakang. Di depan ada 2 kanan kiri. Buat mobil-mobil pemula, apalagi cewek. Ya. Yang biasanya bawa mobil tuh di depannya parnoan, takut nabrak apa enggak, itu dari sensornya. Jadi dia kalau mau nabrak apa ada sesuatu di depan Ya. dia bunyi gitu ya. Misalnya masuk mau parkir tuh di Iya. depan ada tembok tuh, dia ragu tuh. Udah bunyi tuh, udah ada sensornya sendiri. Itu Entertainmentnya di dalam juga udah canggih. Di dalam udah pakai head unit yang touchscreen. Terus di dalamnya juga udah pakai captain seat. Jadi ya recommended banget lah ya mobil ini. ya cukup Jadi nggak nyaman. salah pilih lah ya. Oke, sampai di sini
Nanti kita berjumpa lagi di tips, tricks, atau review mobil yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini, I'm Gareth. Gue Agung. See you.